antara kejujuran dan kebohongan itu bisa dianalogikan antara halal dan haram. Jujur, kejujuran, kebohongan, as-sidqu wal kadzib bisa dianalogikan antara yang halal dan yang haram. Al-halalu bainun, halal itu jelas, inilah kejujuran. Wal haramu bainun, dan haram itu jelas, inilah kebohongan. Wa ma bainahuma umurun mutasyabihat, tapi ada di tengah-tengah yang enggak jelas, ada di tengah-tengah yang samar-samar, ada di tengah-tengah yang abu-abu, Pak. Antara halal jelas, haram jelas, di tengah-tengah nggak jelas, abu-abu, samar-samar. Ini apa ini? Halal tidak, haram tidak. Dia tahu ini dosa, dia kerjakan, tapi dia sholat juga. Ya, tengah-tengah ini nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadha nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas limpahan rahmat, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Semua nabi berdoa agar menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Semua berdoa, mulai dari Abul Basar Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu, agar menjadi orang yang bersyukur, yang beriman, yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allana minasyakirin, dan semoga kita, mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang mampu, yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dan mengulas sedikit antara kejujuran dan kebohongan itu bisa dianalogikan antara halal dan haram. Jujur, kejujuran, kebohongan, as-sidqu wal kadzib bisa dianalogikan antara yang halal dan yang haram. Al-halalu bainun, halal itu jelas, inilah kejujuran. Wal haramu bainun, dan haram itu jelas, inilah kebohongan. Wa ma bainahuma umurun mutasyabihat, tapi ada di tengah-tengah yang enggak jelas, ada di tengah-tengah yang samar-samar, ada di tengah-tengah yang abu-abu, Pak. Antara halal jelas, haram jelas, di tengah-tengah nggak jelas, abu-abu, samar-samar. Ini apa ini? Halal tidak, haram tidak. Dia tahu ini dosa, dia kerjakan, tapi dia sholat juga. Ya. Tengah-tengah ini nggak jelas. Ya. Yang
yang disebut dengan tengah-tengah nggak jelas ini, itulah yang namanya subhat. Yang subhat inilah yang disebut dengan bohong sunnah. Yang subhat inilah yang disebut dengan bohong sunnah. Ya, kita mengulas dan melanjutkan kajian kita. Al halalu bainun, as-sidqu bainun, halal jelas, kejujuran jelas. Wal haramu bainun, haram jelas. Al kadzibu bainun, kebohongan juga jelas. Wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Tapi ada yang enggak jelas di tengah-tengahnya yang disebut dengan subhat. Di dalam disiplin ilmu tentang kejujuran dan kebohongan yang tidak jelas yang disebut dengan subhat ini apa? Itulah yang disebut dengan bohong sunnah. Jadi bohong sunnah itu enggak jelas. Halal, boleh, jujur atau bohong. Dia enggak jelas, Pak. Ya. Barang siapa yang berdiri dia di dalam bohong sunnah, bisa jadi ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya, kebohongan yang engkau anggap sunnah, yang kau anggap itu dibolehkan, Allah berkata, fa innahu haram, sesungguhnya itu aku haramkan, ya. Fa waqa'a fil haram faqama finnar. Maka orang yang bohong sunnah tadi berarti berada di dalam keharaman, dan berarti dia sudah menginjakkan berdiri di atas api neraka. Ya. Pelajarannya apa? Buang bohong sunnah. Jujur sakit lebih baik daripada bohong selamat tapi di akhirat gak selamat. Kita tinggal pilih yang mana, Bapak Ibu? Kita mau pilih selamat akhirat, atau kita mau pilih selamat dunia, di akhirat jadi malapetaka, bencana. Ulaika kana anhu mas'ula. Apa kata Allah? Kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban, dan apapun yang ada dalam tubuh kita, apapun yang ada dalam badan kita, anggota tubuh kita, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. La yakzibul lisan, lidah gak akan bisa berbohong. La yakzibul aliyat, tangan gak bisa berbohong. La yakzibul al-arjul, kaki gak bisa berbohong. La yakzibul al-julud, kulit-kulit pori-pori kita juga nggak bisa berbohong. Ulaika kana anhu syahida. Semuanya di hadapan Allah akan bersaksi. Kaki kita, ya, rijal, kaki, ya, rijlun. Kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah. Aliyat, tangan kita akan bersaksi di hadapan Allah. Ya. Al-uzun, telinga akan bersaksi di hadapan Allah. Al-anf, hidung akan bersaksi di hadapan Allah. Al-ain akan bersaksi di hadapan Allah. Al-lisan akan bersaksi di hadapan Allah. La takzibul lisan, dan lidah gak akan berbohong. Wa tashhadul julud, pori-pori kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita kerjakan, semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita bisa bohong, Pak. Di dunia kita bisa bersilat lidah. Tapi di kubur silat lidah udah nggak bisa. Lidah udah nggak bisa bersilat, Pak. Di dunia kita masih bisa ngeles. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting selamat. Iya, dunia selamat, tapi akhirat kita banyak mencari keselamatan di dunia dan mengabaikan keselamatan di akhirat. Dunia kan sementara, Bapak Ibu, sementara dunia ini. Usikum wa nafsi, saya ingatkan diri saya yang paling banyak dosa. Dunia sementara, Pak. Wal akhiratu iya darul qaror. Akhirat tempat kita kembali. Ustadz kalau jujur sakit, nggak apa-apa sakit. Ustadz kalau jujur jabatan turun, nggak apa-apa turun. Ustadz kalau jujur dihina, dicaci, dimaki, nggak apa-apa dihina, dicaci, dimaki manusia. Ustadz kalau jujur nyawa taruhannya nggak apa-apa, mati sekalipun dalam menegakkan kebenaran. Ya. Orang yang mati sekalipun dalam menegakkan kebenaran, bahwa syahid, dia mendapatkan pahala syahid. Jadi kenapa harus takut? Kenapa harus belok dulu untuk mengatakan kejujuran? Iya bilang iya, tidak bilang tidak. Ibu, Bapak, kita punya prinsip hidup masing-masing. Ketika saya ditanya,
Ustadz, kalau untuk kejujuran prinsip Ustadz bagaimana? Saya bilang, mendingan saya dengar orang yang jujur buat saya sakit daripada saya dengar dari orang lain. Bapak berpasangan dengan istri, suami istri. Suami berkata, mendingan engkau jujur, saya sakit dengarnya daripada saya dengar dari orang lain. Begitu juga istri berkata kepada suaminya, mendingan abang jujur daripada adik dengar dari orang lain. Beda sakitnya, Pak. Ustadz, nanti ribut, konsekuensinya. Ketika kita jujur, keributannya menjadi keributan yang akan mendatangkan hikmah, yang akan mendatangkan manfaat. Tapi ketika kita tidak jujur, kita hadirkan kebohongan untuk keselamatan. Keselamatannya ini menjadi bom waktu, Pak. Keselamatannya menjadi bom waktu. Coba Bapak Ibu kita lihat, Pak. Coba kita belajar dari kasus-kasus, ya. Dari kasus-kasus yang dipanggil polisi. Kasusnya apa? Sekian tahun yang lalu, Pak. Gara-gara apa? Nggak jujur tadi. Dia kayak bom waktu. Kayak bisul. Bu, tahu bisul, Bu? Tahu bisul, Pak? Bisul itu pecahnya kan kalau dia udah matang, Pak, baru dia pecah. Jadi kejujuran, kebohongan, bohong sunnah itu kayak bom waktu, Pak. Banyak orang yang kasusnya dibongkar, kasus kapan? 2024? Enggak, tahun 2012. Udah sekian puluh tahun yang lalu, Pak. Dibongkarnya sekarang. Kenapa dipanggil KPK? Iya, ini ada temuan. Tahun berapa temuannya? Tahun 2000 sekian belas. 2019, 2020, 2018. Udah sekian tahun, Pak. Kenapa? Bohong sunnah tadi. Kejujuran yang mendatangkan kepedihan, maka kepedihan itu akan menghadirkan hikmah, manfaat, keutamaan, kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Dia mempertahankan kejujurannya. Allah langsung yang memberikan nilai. Tapi ketika dia menghadirkan kebohongan, enggak, kamu gini ya? Enggak. Kamu di sana ya? Enggak. Kamu gitu ya? Enggak. Dia menghadirkan kebohongan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan kebohongan itu, maka yang hadir bukan ketentraman. Yang hadir bukan kedamaian. Yang hadir apa Bapak Ibu? Rasa was-was, cemas, khawatir. Ini kalau ketahuan gimana ya? Ini kalau seandainya orang tahu gimana ya? Ini kalau seandainya ini gimana ya? Ini kalau seandainya ini gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana ya? Tidur gak nyenyak. Tidur gak tenang. Kemana-mana gak tenang. Seolah-olah diikutin aja. Seolah-olah dibuntutin aja. Orang nelpon gak ada nama. Oh, ini jangan-jangan ini nih. Ini jangan-jangan ini nih. Ini jangan-jangan ini nih. Kenapa? Karena dia menghadirkan kebohongan-kebohongan yang dia anggap kebohongan ini mendatangkan keselamatan. Yang dia menghukumin kebohongan yang dia lakukan sebagai bohong sunnah. Ah, gak apa-apa lah kan bohong sunnah. Saya tegaskan. Saya gak pernah mengatakan bohong sunnah itu boleh. Enggak. Dan diri saya meyakini bohong sunnah itu bagian dari dosa. Gak ada bohong sunnah. Nabi gak pernah mengajarkan bohong sunnah. Sahabat gak pernah mengajarkan bohong sunnah. Hati-hati dengan cerita-cerita, kisah-kisah dari Nabi dan para sahabat. Gak ada di dalamnya kebohongan. Kayak bisul Bapak Ibu. Kayak bom waktu. Suatu saat dia akan pecah, Pak. Ya. Bapak-bapak pernah dengar gak berita KPK? Kasusnya kapan? 3 tahun yang lalu. Kasusnya kapan? 5 tahun yang lalu. Kasusnya kapan? Sekian tahun yang lalu. Ya. Kenapa? Karena ditutupi tadi dengan kebohongan-kebohongan yang dianggap bisa menyelamatkan. Ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang dianggap ini bohong sunnah. Yang namanya bisul sekarang dia aman. Besok aman, minggu depan aman, bulan depan aman. 3 bulan udah merah dia, Pak. 1 bulan berikutnya pecah dia. Jadi Bapak Ibu, pelajarannya Pak, kejujuran yang mendatangkan kepahitan itu lebih baik. Karena apa? Karena Allah akan menghadirkan kebahagiaan di dalamnya. Sakit, sakit. Pedih, pedih.
Nyawa taruhannya, nyawa taruhannya. Kan kalau Allah bilang belum mati, gak akan mati, Pak. Ngapain takut? Ustadz, ini kalau saya jujur saya dibunuh. Emang dia Tuhan? Ustadz, ini kalau saya jujur jabatan saya habis. Iya, saat itu jabatan kamu habis. Tapi Allah akan mengangkat di tempat yang lain, maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, yang mulia. Jangan hadirkan kebohongan dalam kehidupan kita. Kita belajar, Pak. Usikum wa nafsi. Kita nggak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Saya pernah berbohong. Kita juga pernah dulu mungkin, Pak. Ya. Karena kita bukan nabi yang mempunyai sifat sidik. Kita umat Nabi Muhammad. Iman kita naik turun, Bapak Ibu. Kita bukan nabi, iman kita naik turun. Kita bukan malaikat yang imannya stabil aja malaikat. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang imannya naik turun, Pak. Nah, ketika ada yang jujur, Pak, konsekuensinya apa? Sebaik-baik orang adalah yang memberikan maaf. Kita disakitin, orang ini udah jujur nyakitin kita, maafkan. Kita dibohongin, orang ini udah jujur dengan kebohongannya, maafkan. Kita kan gak ada yang sempurna. Hari ini Allah membuka dia. Bisa jadi besok Allah buka kita, Pak. Allah kalau buka aib kita 24 jam kurang, Pak. Ini Allah kan masih cinta dengan kita. Ditutup oleh Allah, ditutup oleh Allah. Ketika ada yang datang dengan kejujuran dan itu pahit, maka tugas kita maafkan. Toh kita 1 bulan penuh Ramadan kemarin, Pak, antara 2 tarawih kita baca doa ini, Pak, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, yang Maha Mulia. Gak ada kesalahan yang gak Kau maafkan, ya Allah. Tuhibul afwa, Engkau suka dengan orang yang mohon maaf. Engkau suka dengan hamba-hambamu yang minta maaf. Fa'fu anna ya karim, maafkan kami wahai Zat yang Maha Mulia. Allah aja memaafkan kesalahan kita yang banyak, Pak. Allah menutup aib kita, Allah menutup kesalahan kita, Allah memaafkan kesalahan kita, Allah menutup dosa kita, Allah menutup kekurangan kita. Masa kita dengan saudara kita nggak bisa memaafkan? Masa kita nggak bisa maafkan saudara kita? Allah aja Maha Pemaaf. Ustaz, sakit. Iya, sakit, Pak. Kebohongan itu sakit. Kebohongan yang terbuka itu sakit untuk didengar dan sakit untuk dirasakan, Pak. Tapi sebaik-baik orang adalah yang bisa memberikan maaf. Kalau Allah saja memberikan maaf, kenapa kita nggak bisa memberikan maaf? Di sanalah letak bijaksananya seorang hamba manusia, dan di sanalah letak Allah akan mengangkat kita 1 level lebih tinggi yang disebut dengan maqamam mahmudah, tempat yang mulia. Gak ada yang rugi memaafkan orang lain. Gak ada yang rugi. Emang kalau kita maafkan orang lain dosa kita bertambah? Enggak. Emang kalau kita maafkan orang lain pahala kita berkurang? Enggak. Dosa kita hilang, pahala kita bertambah. Emang kalau kita maafkan orang lain kemuliaan kita turun? Enggak, Bapak Ibu. Ya. Emang kalau kita maafkan orang lain, Pak, orang gak mau nganggap kita, gak mau melihat kita? Enggak. Justru dengan memaafkan orang yang salah, Allah Subhanahu wa taala naikkan kelas kita. Dan ketika sudah diberikan maaf, jangan diulangin lagi. Introspeksi diri, dijadikan muhasabah. Ya Allah, hamba udah salah dan hamba berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, ya Allah. Ya. Wah, banyak pertanyaannya.
Hamba berjanji ya Allah, hamba udah buat salah dan hamba nggak akan ngulangin lagi. Ya. Bapak Ibu, kita kerja aja Pak. Kita kerja Pak, itu ketika kita salah itu ada SP. SP itu berapa kali ya sholat peringatan itu? Berapa kali Pak? 3 kali Pak. Ada SP1, ada SP2, ada SP3. Ya. Kok kita nggak bisa maafkan orang, udah kasih peringatan sekali. Jangan gini lagi ya, kamu bekerja yang baik. Kamu jujur ya. Dibuat lagi, kasih SP kedua. Dibuat lagi, kasih SP ketiga. Dibuat lagi, off kan. Ya. Dalam pekerjaan, keluarkan. Berarti nggak baik. Di dalam pertemanan, udah diingatkan sekali, 2, 3 kali. Masih seperti itu, tinggalin. Jangan gabung dalam satu majelis yang batil. Berumah tangga udah dikasih tahu jangan gini ya, jangan gini ya, jangan gini. Udah berkali-kali diulangin juga. Tinggalkan. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kasih maaf dulu, Pak. Maafin dulu, maafin dulu, maafin dulu. Allah aja maaf, masa kita nggak bisa maafin, Pak? Terkadang orang yang bersalah mencari keselamatan dengan kebohongan dari kesalahannya. Ini yang salah, Pak. Kita kan manusia, ya. Jadi jangan takut. Dimarahin, ya udah nggak apa-apa, terima aja. Ditempeleng, terima aja, Pak. Saya kemarin ngisi di Polres. Ada prajurit anggota yang bohong, ditempeleng dengan kasatnya. Enaknya kalau di TNI salah tak salah siap salah. Enaknya seperti itu, Pak. Ditempeleng siap salah. Walau misalkan dia benar nih, ditempeleng dia, kamu salah. Enggak boleh dibilang, tidak komandan, saya benar. Enggak. Ditempeleng, kamu salah, siap salah. Ya. Seperti itu Mas Darmawan. Ya. Iya, Pak Edi. Kalau di angkatan kan gitu kan. Enggak ada siap benar, enggak, siap salah. Benar pun siap salah, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, belajar kita, Pak. Belajar kita dengan kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. Ya. Sampai Rasulullah berkata, la yasduqur rajulu bisidqihi hatta yuktaba indallahi siddiqan. Allah akan mengagungkan orang-orang ini. Iya Allah, para malaikat tuh lihat hambaku tuh. Lihat hambaku itu. Dia buat salah tapi dia jujur dengan kesalahannya. Dia redo dihina, dia redo dicaci maki, dia redo dimarahin, bahkan dia redo dihukum, masuk penjara. Dia redo ditempeleng, dia redo dengan apa yang menimpa dia karena dia jujur. Aku akan berikan dia keutamaan, kemuliaan setelah dia menjalankan sanksi hukuman yang diberikan kepadanya. Apa yang akan terjadi? Ya, Bapak Ibu, kalau masih manusia yang memberikan hukuman jangan takut, Pak. Maksudnya jangan diulangin lagi, usah dia dibilang jangan takut, nah besok diulangin lagi, enggak. Yang kita takutkan itu kalau Allah yang memberikan kita hukuman, itu yang harus kita takut Bapak Ibu. Jadi hadirkan kejujuran, buang kejujuran pahit, kejujuran mendatangkan hinaan, cacian, makian, ancaman lebih baik daripada menghadirkan kebohongan agar kita selamat. Tapi selamatnya nggak kekal abadi, temporary, Pak. Kayak bisul, kayak bom waktu yang suatu saat akan hancur. Pelajaran yang ketiga, ketika ada orang yang sudah jujur dengan kesalahannya, maka hadirkan maaf. Hadirkan sifat maaf. Kenapa? Karena Allah yang dosa kita banyak saja, Pak. Kesalahan kita banyak, Allah masih memaafkan kita. Allah masih mengampunkan dosa kita. Kok kita nggak mau memaafkan saudara kita?
Kok kita nggak mau memaafkan kesalahan saudara kita? Maafkan, Allah aja maafkan kita, masa kita nggak mau maafkan orang lain? Ya. Yang keempat, Bapak Ibu, jangan mencari keselamatan dengan kebohongan dan mengambing hitamkan orang lain. Jangan. Ngapa kamu kayak gini? Ya si Anu nyuruh saya. Kalau nggak disuruh, nggak mungkin juga saya ngerjakan. Karena kamu mau, makanya kamu ngerjakan. Manusia kan suka membabitkan orang lain untuk membenarkan bahwasanya dia itu benar di dalam kesalahan. Jangan menghadirkan orang lain, jangan mengambing hitamkan orang lain atas kesalahan yang kita kerjakan. Udah kita salah, kita siap menanggung kesalahan kita. Itu baru bagus, Pak. Ya. Jadi jangan bernyanyi sana nyanyi sini, menghadirkan orang ini, orang yang nggak tahu apa-apa dihadirkan, orang yang nggak ngerti apa-apa dihadirkan. Jangan. Saya salah, saya siap menerima apapun dari kesalahan saya. Ini dia. Ini orang yang beriman, Pak. Ini orang yang saleh. Gak ada, Pak, orang yang udah jujur salah, Pak, diinjak-injak, gak ada, Pak. Gak ada orang yang jujur, dia salah, dia jujur lalu dibunuh, gak ada, Pak. Gak ada. Ya. Yang pertama, hadirkan kejujuran. Yang kedua, jangan hadirkan kebohongan agar selamat, ya. Yang ketiga, hadirkan sifat maaf. Yang keempat, jangan mengorbankan orang lain agar kita selamat atas kebohongan kita. Ya, jangan cari alibi. Jangan cari tumbal. Jangan cari kambing hitam. Ya, karena enggak semua kambing itu hitam, Pak. Ada kambing putih, ada kambing coklat. Ya, enggak semua kambing itu hitam, Pak. Nah, ini pelajaran hadis kita pada malam hari ini. Sebelum pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, kita jawab dulu, Pak. Ini banyak pertanyaan memang di WhatsApp, di Facebook juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, mohon penjelasannya Ustadz mengenai membersihkan najis. Bagaimana cara menghilangkan najis yang melekat pada alat masak seperti panci atau wajan yang digunakan untuk memasak hewan yang haram seperti daging babi ataupun anjing. Sementara pekerjaan harian adalah PRT di rumah orang non muslim. Ya. Ini jemaah kita yang kerja di luar negeri tapi majikannya non muslim dan makan babi. Ya. Bapak Ibu, jilatan anjing atau bulu anjing yang basah, babi mau dijilat atau dipegang, Pak, maka kategori najisnya adalah najis mughallazah, najis yang besar. Cara menghilangkannya gimana? Ya. 7 kali disiram, dari 7 ini salah satunya dengan pasir atau tanah. Ustadz, kita udah lakukan ini karena saya kerja di majikan non muslim, setiap hari makan ini, setiap hari makan ini. Ya, gimana? Apakah cukup dengan membersihkannya dengan Mama Lemon kah, dengan deterjen? Enggak cukup, enggak cukup. Ya. Lalu sebaiknya bagaimana? Ya. Bagi yang bertanya, maka sebaik-baiknya adalah berhenti dari pekerjaan itu karena enggak mendatangkan kebaikan. Ketika kita bekerja, majikan kita makan makanan yang diharamkan, yang harus dibersihkan sesuai dengan najis mughallazah. Disiram 7 kali, salah satunya dengan pasir atau tanah. Lalu besok kayak gitu juga. Lalu kita makan dari periuk itu. Ya, kita makan dari sendok itu. Kita makan dari kuali itu. Setiap saat kita berada dalam keadaan berhadas besar. Bagaimana? Keluar Bapak Ibu. Ya, keluar dari sana. Ya. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minal zulumati ilan nur. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah yang mengeluarkan kami dari kegelapan menuju kebaikan. Keluar kita, Pak. Kita tahu ini gelap nih. Ini gelap. Ustadz, gajinya besar. Gaji besar tidak lebih baik daripada kita dapat sedikit tapi halalan thayyiban mubarakan. Tempatnya bersih,
terjamin, itu lebih baik, Pak. Ya. Ustadz, tapi cari kerja susah. Kalau Allah udah takdirkan dapat kerjaan, nggak ada yang bisa ngalangin, Pak. Allah sedang menguji kita, Bapak Ibu. Kita bertahan di tempat yang penuh dengan dosa, atau kita keluar sakit dengan keluar sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak dapatkan pekerjaan, tidak dapatkan penghasilan, susah, tapi endingnya bahagia. Nah, kita pilih yang mana? Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana menurut Ustadz, keluar. Ya, Allah akan berikan pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana cara kita meyakini diri bahwa makanan yang kita makan ataupun minum tidak terkandung najis. La yazalul yakinu bisyak. Dalam kaidah usul fiqh, ya, dalam kaidah usul fiqh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu makan dan ragu itu ada najis, stop. Jangan lanjutkan. Ketika kita minum minuman yang kita ragu, ini najis gak ya? Tapi kita masih minum, jatuhnya haram. Jatuhnya haram. Ketika kita makan, ini makanan ini dimasak dari periuk yang najis nggak ya? Gimana nanti ini? Ini gimana nanti? Ketika ada keraguan dan kita teruskan, maka jatuhnya haram. Tinggalkan. Tinggalkan, jangan makan di sana. Tinggalkan. Sama Pak. Bapak beli ayam di pasar Bintan Center. Yang jual non muslim. Bapak ragu nih. Ini ayam disembelih secara Islam enggak ya? Ketika Bapak ragu, tinggalkan, cari yang lain. Ketika ragu, tinggalkan. Ini ayam nyembelihnya gimana ya? Secara syariat atau tidak ya? Nah, ketika ragu, tinggalkan Pak. Dan ketika Bapak mengkonsumsi itu, Ibu makan itu dengan keraguan tadi, maka jatuhnya dia haram. Dosa kita. Bagaimana sebaiknya jika bekerja sebagai seorang PRT dengan orang non-muslim? Selama orang non-muslim itu menghormati hak harkat martabat kita secara syariat dan secara insaniah, secara agama dan secara manusia, terus kerja. Kan banyak pabrik-pabrik non-muslim Pak, banyak pekerjaan yang dimiliki oleh orang non-muslim, tapi dia menghormati kita secara syariat, secara agama, dan dia menghormati kita secara insaniah, secara manusia, terus nggak apa-apa. Tapi kalau secara agama dia tidak menghormatin kita, sholat nggak boleh, pakai mukena, pakai hijab nggak boleh, ya. Dia makan makanan diharamkan, kita juga disuruh makan. Stop, keluar minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang, kebenaran. Keluar. Jadi jangan bertahan. Ya, kasihan anak-anak kita Bapak Ibu, kasihan anak-anak kita, doa kita nggak nyampai. Kenapa? Kita berhadas besar. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang keempat, berkaitan dengan nasab. Bahwa seorang itu bernasab dengan bapaknya atau ayahnya. Contoh Ahmad bin Abdullah atau Siti binti Abdullah. Pertanyaannya, bagaimanakah jika orang tua kita non-muslim? Apakah kita dinasabkan juga dengan ayah atau bapak kita? Terjadi perbedaan pendapat ulama-ulama fikih, Pak. Ya. Yang pertama, dibolehkan selama itu betul bapaknya. Enggak apa-apa. Contoh, ini Li Mineral. Bapaknya Aceng, dia masuk Islam, Pak. Apakah boleh dia disebut Li Mineral bin Aceng? Boleh. Ya. Boleh, Pak. Atau boleh juga dinisbahkan kepada Abdullah hamba Allah. Boleh, kan kita sering dengar Fulanah binti Abdullah. Kok binti Abdullah? Bapaknya kan bukan Abdullah, bapaknya kan Charles. Iya, bapaknya non muslim. Boleh Abdullah. Boleh juga nama bapaknya binti Charles. Enggak ada masalah, memang dia anak Pak Charles, agamanya berbeda. Jadi kedua-duanya boleh. Ya, mau pakai bin bapaknya yang non muslim boleh, binti mama yang non muslim boleh, pakai Abdullah juga boleh. Tanpa dia mengurangin kewajibannya kepada orang tua. Walaupun orang tuanya non muslim, wajib berbuat baik. Walaupun orang tuanya non muslim, wajib silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. La yadkhul jannah qati'u silah. Ini hadis yang umum. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Bukan hanya muslim ke muslim, ke semuanya. Hadis ini umum, Pak, general. Bapaknya non muslim,
Mamanya non muslim, dia mualaf. Lalu putus, suami yang larang, udah kamu jangan lagi silaturahim, kamu jangan lagi ini. Dosa besar, ini suami istri nggak akan masuk surga, Pak. Tetap dihormati orang tuanya, tetap bolehkah orang tuanya didoakan? Boleh, doanya hanya satu, dapat hidayah. Ketika dapat hidayah akan lahir sehat, luas rezeki. Doakan dia dapat hidayah. Ya. Sampai kapan batasan mendoakan orang tua non muslim? Sampai dia meninggal dunia. Ketika dia sudah meninggal dunia, maka putus, Pak. Allah sudah menghukumin dia mata kafiron. Mati dalam keadaan kafir. Walau laknatullah. Maka dia mendapatkan hukuman, azab, laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih hidup, terus doakan. Kalau kita ikut berkurban sewaktu Idul Adha, biasanya disebutkan nama sahibul kurban beserta bin atau binti. Bagaimana jika orang tua kita non muslim? Apakah disebutkan juga? Boleh, boleh disebutkan, Pak. Disebutkan boleh, enggak disebutkan boleh. Bapak Ibu, mohon maaf. Pernah terjadi, Pak, di tempat saya, Pak. Itu motong kurbannya, Pak, tertunda 1 ekor sampai jam 2 gara-gara 1 orang enggak datang. Ya. Gara-gara 1 orang nggak datang, aturannya jam 11 selesai motong, sampai jam 2 dia datang, baru disebut lagi, baru disembelih. Apa hukum menyebut nama peserta kurban ketika disembelihkan? Mubah, tidak wajib. Mubah, boleh. Boleh dibaca, boleh tidak. Saya nanya, Bapak Ibu kalau ikut kurban, Allah tahu nggak siapa yang beli hewan kurban itu? Siapa yang nyumbang, Allah tahu nggak? Tahu, Pak, nggak perlu disebut. Ada yang gak hadir bagaimana? Cukup yang menyembelih. Ya Allah, Allahumma taqabbal. Ya Allah, terima hewan kurban ini dari mereka yang berkurban. Udah, sembelih. Hadir gak hadir, sembelih. Jangan nunggu. Kalau saya nggak datang, jangan disembelih. Saya nggak terima. Oh, udah balikkan aja, Pak. Ya. Kalau kita nggak terima, seolah-olah kita marah dengan Allah. Seolah-olah kita nganggap Allah itu tuli. Allah nggak melihat. Allah nggak mendengar. Allah tahu, Pak, yang beli sapi itu siapa. Allah tahu ini patungan 7 orangnya siapa. Allah tahu ini kambing siapa. Disebut tak disebut Allah tahu ini punya siapa. Jadi orang tua yang non muslim boleh disebut binti siapa, bin siapa, bin Charles, Hutagalung kah, Aceng, Yen kah, siapa boleh. Ya, nggak apa-apa. Nggak disebut pun boleh karena Allah tahu. Cukup ya Allah terima ini dari peserta kurban ya Allah. Udah selesai. Ya. Seperti Nabi Muhammad ketika menyembelih 1 ekor unta, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ahli Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah terima 1 ekor unta ini dari aku Muhammad, dari keluargaku Muhammad dan dari umatku Muhammad. Udah selesai, Pak. Kan nggak disebut satu-satu. Muhammad bin Abdullah, Fatimah binti Muhammad, nggak disebut, Pak. Hasan bin Ali, Husain bin Ali, kan nggak disebut, Pak. Ya. Jadi kalau nggak disebut jangan marah. Cuman kan adat kita, besok tak maulah korban di Al-Suah lagi, nama kami tak disebut. Dan kita maunya kan disebut, kalau bisa nyebutnya 5 kali pakai toa, Pak, pakai mic keras-keras. Ya, Dedi Sanjaya bin Najarudin, ada nggak? Oh, nggak dengar nih, belum ada. Oh, nyebut lagi. Ya. Akhirnya datang ria, sombong, nggak diterima. Ya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik. 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 Baik.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebohongan yang berdasarkan membawa syariat di dalamnya adalah agama, dosa. Dosa. Beda dalam asia-sia. Hal yang berbeda Bapak Ibu. Hal yang berbeda. Kejujuran dengan komitmen, kebohongan atas kesalahan yang dilakukan. Kesalahan itu dalam ruang lingkup dia Allah. Dia Allah. Dosa. Beda dalam asia-sia, beda dalam al-harab, dalam perperangan. Di dalam kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar al-Asqalani, babul jihad, dikatakan di sana, yang tidak berhubungannya dengan agama, dengan syariat, ketika di dalamnya menghadirkan manfaat yang lebih besar, fala junaha alaih, tidak ada kesalahan baginya. Tapi ingat, catatannya bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah agama syariat, yang hubungannya dia dengan Allah. Yang hubungannya dia dengan Allah atau orang lain dengan Allah, atau mendatangkan mudarat, Allah nggak suka nih. Akhirnya orang lain dapat dosa gara-gara dia. Dua hal yang berbeda, Pak. Insya Allah nanti kita bahas bab jihad, Pak. Walaupun kita udah bahas, sebetulnya bab jihad itu kita udah bahas. Tapi nanti kita ulangin. Ada satu orang ahli nuklir, misalkan Indonesia nih, Pak Edi ini ahli nuklir. Tahu-tahu ditangkap. Coba sebutkan di mana aja tempatnya. Nyoba sini, habis Pak Indonesia. Habis. Apakah ketika dia bohong berbenturan dengan syariat ada yang dirugikan? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kebohongan dia bukan karena dia tidak mau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, hal prinsip dalam agama, tidak. Tapi ini adalah dalam maidanul huruf, dalam perperangan, asia-siat, dalam strategi seperti itu, Pak Edi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, Ustadz dia ini ahlul maksiyah, dia ini tukang zina, dia ini tukang ini. Lalu mau disolatkan kan kita harus bersaksi nih. Bapak Ibu bersaksi nggak dia ini ahlul khair, orang baik, orang soleh, orang soleha. Kalau Bapak Ibu nggak mau bilang dia soleh, diam. Udah diam aja. Pertanyaannya Pak, kira-kira kalau kita bilang dia ahli soleh, ya. Ini Dedi Sanjaya, tukang maksiat, tukang zina, tukang curi, tukang apa? Mati, Pak. Lalu imam nyebut, bapak-bapak, ibu-ibu, bersaksi enggak dia orang baik? Bersaksi dia orang baik. Kira-kira ketika kita bilang dia orang baik, kita rugi enggak? Kita rugi enggak? Dosa bapak bertambah tidak? Kemuliaan bapak kurang tidak? Enggak, Pak. Bapak, Ibu, ada orang yang buat dosanya banyak kali, Pak. Zina iya, curi iya, sholat enggak pernah, semua enggak pernah. Meninggal. Lalu Abi Hafsin Umar Ibn Khattab berkata, apakah kalian semua bersaksi ada kebaikan yang dia miliki? Iya, kami bersaksi. Sebagian gak mau Pak diam. Sampai selesai disolatkan, Umar tanya, kok kalian diam kenapa? Kami gak dapatkan kebaikan. Hatta sami'an Nabi, sampai Nabi dengar, apa kata Nabi? Innaha fil jannah. Dia itu udah ditempatkan dalam surga. Ya, gak usah susah Pak. Kalau kita bilang dia baik-baik. Gak mau, diam. Bapak Ibu saksi nggak dia baik? Udah diam. Kalau nggak mau nih, tapi kan nggak rugi kita bilang dia soleh, dia orang soleh atau tidak? Soleh, baik.
Pak, sebejat-bejat orang, sejahat-jahat orang, semaksiat-maksiat orang, dia adalah umat Nabi Muhammad. Ada kebaikan di dalamnya. Itu aja pandang udah. Nggak usah pandang dosanya, nggak usah pandang kesalahannya, nggak usah pandang aibnya, nggak usah pandang maksiatnya. Yang dipandang apa? Saya dan dia diikat dalam satu ikatan umat Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.